Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 10. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Anak-anak, jika minggu yang lalu materi kita membahas tentang gambaran kerajaan Allah pada masa Yesus, kemudian Palestina di zaman Yesus, maka materi kita kali ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah. Nah, Yesus memperjuangkan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, kemudian kesaksian dan tindakan-tindakannya. Perkataan dan tindakan Yesus itu merupakan suatu kesatuan. Kata-kata Yesus selalu menjelaskan tindakannya, sedangkan tindakan Yesus selalu mewujudkan kata-katanya. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan sehingga mudah diterima oleh pendengarnya. Namun Yesus juga menampakkan kerajaan Allah tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan, antara lain itu melalui mujizat-mujizatnya. Anak, dari gambar berikut ini kalian bisa melihat bagaimana cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kemudian yang ini, Yesus selalu mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Hal itu dilakukan Yesus agar orang dengan mudah menangkap dan memahaminya sesuai dengan situasi hidup seseorang. Kemudian, melalui perumpamaan itulah gagasan Yesus tentang kerajaan Allah dapat diterima dan dipahami oleh orang-orang yang sederhana. Jadi, perumpamaan adalah salah satu cara istimewa yang digunakan Yesus untuk melukiskan seluruh kekayaan misteri kerajaan Allah. Namun, apa sebenarnya arti perumpamaan itu? Anak-anak, perumpamaan adalah cara berbicara dengan menggunakan perbandingan lukisan yang diambil dari kenyataan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan kenyataan lain berkenaan dengan kerajaan Allah. Jadi anak-anak, dengan kata lain, perumpamaan adalah suatu perbandingan yang ditarik dari alam dan dari kehidupan sehari-hari, kemudian disusun untuk mengajarkan suatu kebenaran rohani. Yesus tentu saja bukan hanya berbicara tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan itu, tetapi juga melalui kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Jadi memang perkataan dan tindakan Yesus itu merupakan satu kesatuan. Kata-kata Yesus menjelaskan tindakannya, sedangkan tindakannya harus mewujudkan kata-kata Yesus itu sendiri. Selanjutnya, apa yang dilakukan Yesus dalam setiap tindakannya? Hal yang pertama adalah mengenai mujizat. Melalui mujizat, Yesus memperlihatkan dengan perbuatan apa yang telah diwartakannya, yaitu bahwa kerajaan iblis berakhir dan kerajaan Allah dimulai. Jadi anak-anak, melalui mujizat-mujizatnya, Yesus memperlihatkan bahwa dalam dirinya genaplah nubuat para nabi tentang Mesias yang kedatangannya telah dijanjikan kepada para leluhur Israel. Selanjutnya, mujizat adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang tidak biasa, yang bagi orang-orang yang percaya merupakan karya Allah yang menyelamatkan. Lalu, apa makna mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus? Kemudian, apa alasan yang melatar belakangi Yesus untuk membuat mujizat-mujizat tersebut? Kita dapat melihat yang pertama, Yesus senantiasa menghubungkan mujizat-mujizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah mau membuat mujizat. Jadi anak-anak, Yesus itu tidak mau membuat mujizat hanya untuk sebuah ketenaran atau mencari sensasi. Itulah sebabnya Yesus menolak membuat tanda-tanda yang berupa keajaiban di hadapan orang-orang Farisi atau para pemimpin agama untuk mengesahkan bahwa dirinya itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, alasan yang melatar belakangi Yesus mau mengadakan mujizat adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah yang ditujukan kepada orang miskin, tertindas, dan menderita. Karena itulah mujizat-mujizat yang
Yesus buat justru tertuju pada orang yang malang, yang sakit dan menderita, kemudian orang yang dibawa oleh kuasa kejahatan. Jadi mujizat-mujizat tersebut hendak menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu telah membebaskan orang dari kuasa jahat, dari rasa sakit dan juga dari penderitaan. Kemudian yang ketiga, mujizat-mujizat Yesus itu mempunyai arti mesianis. Artinya mujizat-mujizat Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa Yesus adalah penggenapan atau pemenuhan nubuat para nabi. Dan yang keempat, mujizat-mujizat Yesus itu menyatakan solidaritas Allah dengan manusia, terutama dengan yang miskin, sakit, menderita, dan juga yang kerasukan roh jahat. Selanjutnya, tidak hanya mujizat yang nyata-nyata dilakukan Yesus. Yesus juga melakukan tindakan cinta kasih yang nyata, yaitu mengangkat keluhuran manusia. Yesus dekat dengan semua orang. Ia bergaul dengan semua. Jadi Yesus tidak mengotak-ngotakkan, tidak membeda-bedakan kelas-kelas, misalnya antara pemimpin, orang miskin, dan sebagainya. Tapi Yesus bergaul dengan semua orang dan ia merangkul semua orang. Kemudian Yesus juga berani menjungkir balikan peraturan-peraturan yang mapan, tetapi mengotak-ngotakan orang dan membatasi pergaulan manusia. Seperti yang kita tahu dalam kitab suci, kita mendengar bahwa Yesus sering dikecam oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang hari Sabat. Kemudian, tindakan Yesus tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan tindakan yang menjadi gerakan bagi setiap orang. Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah memanggil beberapa orang secara khusus untuk mengikutinya dan menjadi rasul-rasulnya. Seperti yang kita tahu bahwa kita mengenal 12 rasul yang telah dipilih oleh Yesus, di mana mereka akan membantu Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, untuk lebih memahami cara Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, kita bisa membaca dari salah satu perumpamaan yang sudah kita kenal selama ini, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati pada Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Orang Samaria yang baik hati, Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia,
dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak, kira-kira apa pesan penginjil yang mau disampaikannya melalui perumpamaan tadi? Pesan tersebut ingin menghadirkan makna dari kerajaan Allah melalui perbuatan kasih yang konkret atau nyata dari seseorang yang pada prinsipnya merupakan orang yang dianggap asing. Perumpamaan ini menekankan bahwa dalam iman dan ketaatan yang menyelamatkan terkandung belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, jadi anak-anak, panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan untuk mengasihi orang lain juga. Hidup baru dan kasih karunia dari Kristus itu dikaruniakan bagi mereka yang menerima Dia dan akan menghasilkan kasih, rahmat, dan juga belas kasihan bagi mereka yang tertekan dan juga menderita. Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai Allah yang memerintah kerajaan. Maka Allah pertama-tama digambarkan sebagai seorang Bapa yang berbelas kasih dan baik hati. Nah, untuk memperlihatkan sikap Allah yang baik, jadi Injil Lukas mengumpulkan 3 perumpamaan. Ini hanya salah satu Injil saja yang Ibu ambil, yaitu domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Jadi anak-anak, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan berbagai cara. Antara lain tadi seperti yang Ibu sebutkan di awal melalui perumpamaan-perumpamaan dengan yang mudah diterima oleh pendengarnya. Yesus juga menampakkan kerajaan Allah dengan perbuatan-perbuatan, yaitu melalui mujizat-mujizatnya. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, juga melalui kesaksian tentang kerajaan Allah oleh tindakan-tindakan Yesus. Perkataan dan tindakan Yesus merupakan satu kesatuan. Kata-kata Yesus menjelaskan tindakannya, sedangkan tindakannya mewujudkan kata-katanya. Ibu harap kita bisa bertindak seperti Yesus. Thank you and God bless us. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya dengan